Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rindang Ma'aris Azhar, di mana di sini saya akan menyampaikan kelanjutan materi dari bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan membahas tentang prisma. Nah, sebelumnya apa itu prisma? Prisma ini sebenarnya sama dengan balok dan kubus. Seperti yang sebelumnya kita kan sudah belajar tentang balok dan kubus. Prisma ini juga bagian dari mereka. Tetapi prisma ini tidak hanya memiliki alas berupa persegi dan balok. Nah, kalau prisma beralaskan persegi itu kan dia dinamakan kubus. Sedangkan jika alasnya persegi panjang, dia dinamakan balok. Nah, prisma ini nanti bisa memiliki alas segitiga, misal seperti ini contohnya. Segitiga, bisa juga segi 5 dan bisa juga segi-segi yang lainnya, hingga segi-segi yang tak terhingga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prisma, tentang unsur-unsur prisma terlebih dahulu. Ini saya ambil contoh tentang prisma segi 5. Nah, ini bisa dilihat alasnya ini memiliki 5 titik sudut sehingga disebut dengan prisma segi 5. Yang pertama, titik sudut. Karena ini prisma segi 5, maka titik sudutnya adalah 10. 10 itu dari 5 pada bagian atas dan 5 pada bagian bawah. Nah, jadi yang dinamakan prisma itu mempunyai dua sisi yang saling sejajar, yaitu sisi alas dan tingginya. Kalau dia sejajar berarti dia prisma. Kalau tidak, bagaimana? Berarti bukan prisma. Sekarang bidang atau sisi. Karena ini sisi prisma segi 5 ya, jadi memiliki 7 ini alas dan atap. Kemudian ini sisi penegaknya, biasanya disebut dengan sisi tegak atau sisi penegak, yaitu sisi yang menghubungkan antara alas dan atapnya. Kemudian untuk diagonal bidang, nah ini ada, ini ya contohnya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, berarti 18, 19, 20, ada 20. Ini sebenarnya tergantung dari alasnya atau dari prisma segi berapa dia itu. Nah, bagaimana cara mencari unsur-unsur ini dengan mudah? Nanti ada rumusnya, nanti akan saya ajarkan. Misalkan untuk prisma segi 7, misalkan segi 7 nanti di diagonal bidangnya jumlahnya ada berapa, seperti itu nanti bisa kita hitung. Nah, selebihnya kita lanjut dulu. Untuk rusuk ada 15 rusuk. Ini juga tergantung dari prisma segi berapa. Nanti bisa teman-teman praktekkan, saya letakkan di link deskripsi di bawah ya. Untuk diagonal bidang ini untuk gambaran saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk diagonal ruang, nah berarti membagi ruang. Pada prinsipnya sama dengan kubus dan balok, hanya saja ini kan lebih banyak karena tergantung dari segi berapa prismanya itu. Nah, kita lanjut dulu ke volume dan luas. Nah, untuk volume dan luas, karena prinsipnya prisma itu sebenarnya sama dengan kubus dan balok, hanya alasnya yang berbeda, maka volume dan volumenya itu sama. Kalau di kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi sebanyak 3 kali. Nah, itu karena dia alasnya kan sama, luas alasnya dia kan persegi. Luas alas persegi kan sisi kali sisi. Tingginya kan juga sisi. Nah, untuk kubus karena dia persegi panjang, berarti kan luas persegi panjang kan P kali L. Nanti terus dikali tinggi. Jadi prinsipnya sama, luas alas dikali tinggi. Prisma juga seperti itu, tergantung alasnya apa, tinggal dikalikan tingginya, luas alas kali tinggi. Nah, untuk mengingat-ingat tinggal seperti itu. Contohnya ini, misalkan luasnya 7, tingginya 7, alasnya 14, tingginya 10. Ini tinggi alas ya maksudnya. Yang ini tinggi prisma. Nah, jangan terbalik. Nanti tinggal dimasukkan, ini karena alasnya segitiga sehingga ditulis setengah alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, didapatkan 490. Kalau
alasnya segi 5 bagaimana? Ya kalau alasnya segi 5 pakai luas alas segi 5-nya. Biasanya kalau di taraf SMP seringnya segitiga, trapesium juga bisa, alas yang trapesium juga bisa. Seperti itu. Nah, kalau untuk luas permukaannya bagaimana? Nah, kalau kita mau mencari luas permukaan, kita harus tahu jaring-jaringnya itu terbentuk dari apa. Nah, contohnya ini juga sama ya. Prisma segitiga, karena ini kan sejajar, saling sejajar yang segitiga. Nah, misalkan ini kita buka prismanya. Nah, ini terbentuk dari 2 segitiga dan 3 sisi penegak tadi. 2 segitiga ini adalah alas dan atapnya. Jadi luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi penegaknya. Seperti itu. Nah, atau ini bisa menggunakan rumus ini lebih mudah. 2 kali luas alas, dicari dulu kan luas alasnya berapa, kemudian dikali 2. Baru ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Jadi ini kelilingnya ini dicari ya, kemudian dikali tingginya. Ini rumus. Nah, sehingga didapatkan hasilnya ini 464,52. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ini sama ya. Nah, kemudian saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari banyak sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, hingga bidang diagonal pada prisma segi N. Nah, contohnya biasanya di soal itu diketahui prisma segitiga beraturan. Maaf, maksud ini salah ya, typo. Prisma segi N, misalkan ini segi N. Segi N beraturan, tentukan banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan diagonal bidang diagonal. Nah, misal kita punya N-nya itu adalah 6. Nah, ini artinya N-nya ini berupa seginya, banyak seginya. Jadi ini prisma segi 6 beraturan. Nah, kita mau mencari unsur-unsur ini. Kita mau mencari unsur-unsur ini. Biar terlihat lebih besar ya, teman-teman. Saya besarkan dulu. Nah, ini. Banyak sisi, tinggal kita hitung saja. Berarti N-nya itu kan 6 tambah 2. Berarti 8. Sekarang yang banyak rusuk, berarti banyak rusuknya berapa? 3 kali 6. 3 kali 6, 18. Sekarang yang ini banyak titik sudut, berarti tinggal 2 dikali 6, 12. Yang ini berarti tinggal 6 kali 6 min 1 sama dengan berarti 6 kali berapa? 5 ya, sama dengan 30. Sekarang yang ini berarti N nya 6 dikali 6 kurangi 3 sama dengan berarti 6 dikali 6 kurangi 3, 6 kali 3, 18. Nah, ini ya. Ini untuk berarti banyak sisi kita dapat 8, banyak rusuk 18, banyak titik sudutnya 12, banyak diagonal bidangnya 30, banyak diagonal ruangnya 18. Nah, untuk yang ini pengecualian, kita harus tahu dia ini genap apa ganjil. Nah, karena ini N-nya 6, dia genap ya. Kalau genap berarti kita pakainya yang ini. Berarti tinggal 1/2 kali N. N-nya berapa? 6 ya. N-nya dikali N min 1 berarti 6 kurangi 1. Berarti setengah 1/2 dikali 6 kurangi 1, 5. Berarti dikali 6 dikali
Berarti hasilnya, nah ini setengah dikali 6 itu kan berarti kan 3 kali 5 30, 3 kali 5 15 ya. Nah kalau misalkan ini 7, berarti kalau ini 7 ya tinggal ganjil kan, berarti dia kalau dia ganjil berarti setengah kali 7 dikali 7 kurangi 3. 7 kurangi 3 itu kan berarti 4. Nah 4 dikali setengahnya berarti kan 2 kali 7 14. Seperti itu, mudah kan teman-teman? Nah demikianlah video pembelajaran saya tentang prisma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Untuk link-link GeoGebra tadi akan saya berikan di link deskripsi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.